Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di meja rakyat kecil. Pada pagi hari ini kami akan membahas sebuah tema yang tentunya sangat menarik tentang masa depan PMI Komisariat Kontri di tangan sang perempuan. Wih, luar biasa temanya malam ini ya. Ngeri ya temanya. Oke, saya kedatangan sahabati saya, saudari saya, kawan saya. Beliau adalah sosok perempuan yang cukup intens berkomunikasi sama saya. Silaturahminya tetap terjaga, Wid. Mungkin Sahabati bisa memperkenalkan diri kepada penonton channel Satu Sagu Satu Rasa. Silakan Sahabati. Baik, terima kasih ya. Saya akan memperkenalkan diri saya dengan nama Widya. Saya sebagai seorang perempuan ya. Kalau orang Jawa itu tidak terlalu suka, saya pribadi sih tidak terlalu suka disebut wanita. Kenapa nggak suka disebut wanita? Karena eh, dalam filosofi Jawa itu wanita artinya wanita tata. Wani ditata ya. Ya, dan mungkin hari ini saya belum berani untuk ditata seorang laki-laki ya seperti itu. Makanya perkenalkan nama saya Widya, perempuan Jawa. Luar biasa. Widya perempuan Jawa. Oke, mungkin untuk kawan-kawan penonton Satu Sagu Satu Rasa ingin mengkepoin perempuan Jawa dari sosok Widya, mungkin bisa meninggalkan jejak nanti di kolom komentar. Oke, sebelumnya karena saya melihat Sahabati hadir di sini dengan sebuah logo ya, sebuah alma mater. Oke, mungkin Sahabati bisa memperkenalkan di organisasi PMI posisi sebagai apa di struktural? Ya, baik teman-teman ya. Saya berangkat dari sini memakai alma mater PMI. Jadi kalau berbicara posisi hari ini, alhamdulillah saya diamanahi oleh sahabat-sahabat PMI sebagai mandataris Ketua Komisariat di Unitri, Komisariat Kontri Unitri Malang. Oke, Komisariat Kontri Unitri Malang. Ya. Jadi untuk kawan-kawan yang tidak tahu, Unitri itu adalah salah satu universitas di Kota Malang, Universitas Tribhuwana Tunggadewi. Oke. Nah, kita pengen atau saya ingin mengajak berbincang-bincang persoalan tentang tema kita pada pagi hari ini. Kalau saya panggil ketua aja ya, saya panggil ketua atau ada panggilan yang sering digunakan di PMI untuk memanggil seorang pimpinan itu biasanya dipanggil apa? Kalau saya pribadi ya, saya lebih suka dipanggil nama sih. Oke. Tetapi kalau biasanya kalau di PMII, sahabat-sahabat itu nyebutnya kalau perempuan sahabati atau sahabat seperti itu. Oh, berarti benar saya panggil Sahabati dari awal tadi ya? Oh iya benar. Oke, soalnya saya sudah cari kisi-kisinya di Google kan. Ya, siap-siap. Oke, Sahabati, kalau Sahabati melihat PMII sekarang gitu dari ya kita center ruang lingkup nasional. Kalau Sahabati melihat PMII sekarang, itu menurut pandangan Sahabati, apakah perjalanan organisasi PMII itu mengalami degradasi atau Sahabati punya satu pandangan tentang PMII skala nasional? Kira-kira seperti apa? Oke, kalau pandangan ya PMI skala nasional ini lumayan berat ya karena memang kalau skalanya nasional itu dalam struktural juga ada sampai pengurus besar, pengurus koordinator cabang, sampai pengurus cabang di kota atau di kabupaten. Dan posisinya hari ini saya dan teman-teman atau sahabat-sahabat di Unitri posisinya adalah komisariat. Dan itu secara struktural itu jauh ya dengan pengurus
pusat. Oh, hierarkinya itu ya. Ya, hierarkinya itu jauh. Tetapi tidak menutup kemungkinan dan kita punya hak gitu. Kita punya hak untuk menyoroti kinerja-kinerja yang ada di pengurus besar atau orang-orang pusat ya, seperti Oke. itu. Jadi kalau kita sebenarnya mau melihat kinerja itu kita harus masuk ke dalam sistem ya, ke dalam struktural di situ. Tetapi karena posisinya kita sangat jauh, mungkin salah satu cara untuk kita menyoroti apa namanya kinerjanya pengurus besar atau orang-orang pusat ini dari kegiatan-kegiatannya mereka yang mungkin diekspos ya di media, salah satunya di media sosial. Tapi gini sahabat, mohon maaf saya potong. Kalau saya menggunakan perspektif akuntansi, Ya, itu bahwasannya audit eksternal itu lebih bagus kebanding audit internal. Artinya kalau dari perspektif itu saya eh, melihat tentang persoalan sistem yang sahabat dibahas, itu saya pikir dengan audit eksternal tadi itu lebih berkualitas dari perspektif akuntansi begitu. ya, ya. Nah, menurut Kom atau menurut Sahabati, kira-kira bisa tidak Sahabati menggunakan audit eksternal untuk melihat? Tentunya saya sepakat bahwasannya ya setiap kader itu kan bukan setiap kader, bahkan setiap manusia itu punya hak untuk memberi pengertian dari pandangan dia kan. Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin Sahabati silakan lanjut. Audit eksternal ya. Jadi Yes. secara kita sebagai orang yang eksternal dari pengurus besar ya, karena pengurus besar hari ini adalah pengurusan yang baru, tidak terlalu banyak yang bisa kita soroti, hanya kegiatan-kegiatan setelah pelantikan dan yang saya suka dari Gus Abe, kalau sahabat-sahabat menyebutnya ketua umum di PB hari ini, beliau ini saya nyebutnya kayak Pak Jokowi. Jadi Oke. beliau suka belusukan ya ke Belusukan. daerah-daerah yang mungkin kemarin ke NTT juga ya, Gus Abe dengan kegiatan-kegiatan beliau ini mau gitu, mau untuk menghadiri acara-acara berbagai daerah gitu, gak hanya duduk manis di pusat seperti itu. Kalau di kepengurusan baru ini yang kita soroti itu ya. Terus salah satu lagi yang lagi apa ya hangat-hangatnya hari ini beliau baru saja meminang seorang perempuan yang mungkin sudah menjadi tambatan hatinya beliau ya. Oke. Baru melangsungkan resepsi pernikahan gitu di tengah gencaran pandemi COVID ini. Jadi mungkin sekali lagi juga kita mengucapkan selamat menempuh hidup baru ya untuk Gus Abe. Semoga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Tapi itu tidak dalam ranah untuk mengamankan diri gitu, enggak ya? Tidak, Oh, kalau soal itu tidak. Memang momennya. oh, momennya gitu. Ya, Saya pikir dalam ranah mengamankan diri. mengamankan diri enggak juga sih. Oke. Kalau kita beralih ke hierarki selanjutnya ke PKC mungkin ya, sahabat. Kalau sahabati melihat PKC sekarang seperti apa dari pandangan sahabat? PKC ya. Kalau melihat dari periodenya, sepertinya PKC ini sudah terlambat untuk melakukan pergantian ya. Entah problem apa yang sedang dihadapi oleh pengurus koordinator cabang di Jawa Timur ini, sehingga mereka ini mengalami keterlambatan yang lumayan gitu, 1 tahun lebih kayak gitu. Karena untuk masa periodenya setahu saya itu 2 tahun ya Mas ya. 2 tahun. Jadi dari periode 2018 sampai 2020 kalau saya melihat dari sosial medianya, dan sekarang sudah memasuki tahun 2022 gitu. Jadi problem apa itu juga tidak di speak up kepada kader-kader yang ada di bawahnya ya, yang koordinatorin, atau mungkin karena pandemi kita juga tidak tahu ya. Jadi kalau bicara PKC dirasa ya ayolah gitu kita segera pergantian gitu. Segera melakukan regenerasi begitu, estafet kepemimpinan gitu. Iya, biar yang selesai dari cabang nih ada kegiatan, misal tidak langsung melanjutkan ke PB, mungkin ya
melanjutkan kepengurusan di PKC biar nggak nganggur terlalu lama lah. Oke. Tapi dari pandangan Sabati berpengaruh tidak keterlambatan estafet kepemimpinan tadi di PKC? Berpengaruh ya Pak ya. Jadi kalau kita terlalu nganggurin terlalu lama ini kita mau ngapain gitu. Sedangkan semangat dari sahabat-sahabat yang selesai dari cabang ini masih luar biasa ya. Jadi kalau PKC-nya terlambat, entah problemnya apa dan tidak di speak up gitu. Karena isu-isu untuk Pongkorcap ini sudah lama ya. Oke. Bahkan sudah dibentuk panitianya gitu, ada apa namanya ketua panitia Pongkorcap gitu, tetapi halo apa kabar kayak gitu kan. Luar biasa. Nah, secara hierarki kan PB kemudian PKC kemudian PC. Ya, pengurus cabang. Nah, kalau PKC itu berarti dia mengkoordinasikan di jajaran PC begitu ya? Kalau fungsinya dari pengurus cabang sendiri, tugasnya adalah selain dari strukturalnya PC, juga dia bertanggung jawab untuk komisariat-komisariat yang ada di wilayahnya. Kalau kota ya wilayah kota, kalau kabupaten ya kabupaten. Oh, berarti PKC itu dia ruang lingkup geraknya itu provinsi gitu ya? Kalau PKC? Iya. Ya, kalau PKC provinsi, kalau PC itu apa namanya kota atau kabupaten. Oh, kota atau kabupaten. Ya. Oke. Nah, komisariat di bawah kepemimpinan seorang perempuan yang hadir depan saya ini, itu berarti di bawah koordinator cabang ya? Di bawah, ya. Di bawah naungan cabang ya, begitu secara hierarki. Oke, kalau Sahabati melihat selama menjadi pimpinan komisariat, Sahabati melihat sentuhan-sentuhan cabang ataupun penangguhan cabang selama ini seperti apa? Oke ya, cabang ya. Jadi kita sama-sama kepengurusan baru ya di cabang juga. Ya, nggak baru lagi sih kalau di cabang ya. Kalau di komisariat mungkin masih beberapa bulan ya. Kalau melihat dari SK kita baru 1 bulan, mau jalan 2. Kalau sentuhan-sentuhan ya. Jadi kegiatan-kegiatan cabang hari ini memang saya beberapa memang apresiasi ya. Salah satunya adalah ada kegiatan cabang yang namanya workshop 3 bidang, Mas. Oke. Jadi mungkin di periode-periode sebelumnya itu belum ada ya. Kenapa saya bicara seperti ini? Kita punya hak untuk membandingkan, bukan untuk menjelekkan periode sebelumnya. Tetapi memang ini menjadi kebutuhan kita di komisariat khususnya kegiatan-kegiatan perumusan modul. Jadi workshop 3 bidang itu cabang merumuskan ya modul, tidak hanya modul kaderisasi, tetapi modul gerakan dan juga dari bidang keagamaan juga. Nah itu sangat jarang masih di daerah-daerah yang lain gitu, tapi cabang Kota Malang sudah pasang badan dan sudah selangkah lebih maju lah dari wilayah-wilayah yang lain seperti itu. Oke, saya pengen bercerita sedikit Sahabati. Jadi saya sebelum nyampe di Kota Malang, sebagai mahasiswa di Kota Malang, itu saya pernah berproses di Kota Batam. Jadi Kota Batam itu salah satu kabupaten di Kepulauan Riau, provinsinya Tanjung Pinang. Saya pernah berproses di sana dan saya ketika di sana sering berdiskusi sama sahabat-sahabati PMI juga di kampus saya di sana, universitas di kampus saya di Batam. Nah, dari diskusi-diskusi itu ketika kita berbincang tentang PMI di Jawa, khususnya di Kota Malang, itu mereka melihat atau mereka menilai PMI di Kota Malang ini terkenal dengan kaderisasinya, lumbung kaderisasi. Kemudian juga terkenal dengan kedalaman literasinya, kualitas dari kader dari segi ilmu pengetahuan. Kalau Sahabati melihat, ya katakanlah saja mawar itu ya, mawar yang dipandang oleh daerah-daerah pergerakan lain. Kalau Sahabati di Kota Malang yang tentunya berproses masuk di PMI dari awal sampai sekarang di Kota Malang kan begitu. Kalau Sahabati melihat mawar tadi di mana lumbung kaderisasi, kemudian kualitas ilmu pengetahuan dari setiap kadernya, itu apakah
sekarang dengan kondisi sekarang masih perlu untuk mewartakan mawar itu pada daerah pergerakan lain? Atau sahabat melihat sekarang sudah mengalami degradasi dengan mawar yang dikenal oleh daerah-daerah pergerakan? Menurut pandangan sahabat seperti apa? Iya, bunga mawar. Ya mungkin bunga mawar lah. Oke, jadi kalau kita berbicara setiap periodenya dengan situasi dan kondisi yang berbeda, eh, kemajuan dan kemunduran pasti ada ya Mas ya. Oke. Jadi ada beberapa kemajuan dan juga ada beberapa kemunduran dari situasi seperti ini ya, pandemi ya. Apalagi sekarang katanya ada gitu. Omikron gitu ya. Oke. Itu yang berbahaya kalau yang itu ya. Oke. Jadi sekilas dari analisis saya, kemajuan apa yang sekarang dialami oleh PMII Kota Malang khususnya secara keseluruhan, kita sebagai kader PMII juga nggak terlalu gaptek dan kita bisa untuk mengikuti perkembangan teknologi yang hari ini juga sangat berbeda mungkin dari 3 tahun yang lalu sebelum pandemi ya. Kalau sebagai kader PMI kita mengalami kemajuan dengan kegiatan-kegiatannya. Oke. Tetapi kalau bilang soal kemunduran ya Mas, kemunduran pastinya ada. Kemunduran kita salah satunya adalah yang saya rasakan untuk rasa kekeluargaan atau militansi terhadap PMI itu mengalami degradasi. Oke. Karena kita kalau untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya online, kita sendirian gitu. Maksudnya kita jarang jarang untuk kegiatan-kegiatan tatap muka yang mungkin di sela-sela kegiatan kita bisa bercanda, bergurau ya. Oke. Kita kebanyakan kita dari kosnya masing-masing, dari rumah kita masing-masing, yang di situ menurut saya mengalami satu kemunduran di Kota Malang ini, di PMII Kota Malang ini untuk militansi dan rasa kekeluargaan tadi disebabkan oleh pandemi ini, disebabkan kemajuan teknologi ini. Oke. Tetapi menurut sahabati masih pantas dikatakan sebagai lumbung kaderisasi? Sebagai lumbung kaderisasi, menurut saya masih pantas. Masih pantas. Dari tolak ukur apa sehingga sahabati beranggapan bahwasannya masih pantas dikatakan sebagai lumbung kaderisasi? Yang pertama, kampus yang ada di Kota Malang itu, cakupan kota itu termasuk masih yang paling banyak. Oke. Pertama, dan yang kedua, selain dari panduan-panduan Muspincap Muspinas, kita punya satu modul atau mungkin bisa disebut kitab sucinya kaderisasi Kota Malang ya. Kita punya satu sistem sendiri kayak gitu yang mungkin berbeda dengan kota-kota yang lain. Bentar saya potong sahabati. Mungkin sahabati bisa memberi sedikit penjelasan tentang apa sih Muspincap sama Muspinas itu. Soalnya kan penonton di channel 1 Agus Prasa mungkin dari kalangan-kalangan yang tidak terlalu mengenal PMI secara ketubuhannya kan begitu. Iya, betul. Jadi sederhananya kalau Muspincap itu sebuah produk hukum yang dirumuskan di tingkatan cabang. Oke. Tapi kalau Muspinas tingkatannya nasional dari pengurus besar kayak gitu ya. Oke. Nah, sekarang alhamdulillah sahabati berada pada posisi pimpinan di komisariat tadi ya, di komisariat Kontri Unitri. Ya, Kontri. Oke. Nah, dengan melihat situasi pandemi sekarang, itu ada tidak nilai tawar yang sahabati bawa sebagai pemimpin untuk mengatasi atau mencengkram suasana sekarang? Karena saya melihat sekarang dari analisis saya, banyak mahasiswa-mahasiswa di Kota Malang itu terbuai sama suasana, ya kan? Padahal kalau kemudian kita menjadikan alasan pandemi sebagai satu-satunya alasan
sehingga organisasi itu dikatakan mengalami kemunduran. Bagi saya itu alasan anak SD. Kenapa demikian? Karena ya jelas kita ketahui bahwasannya pandemi itu satu musibah secara dunia kan begitu. Ya, betul. Tetapi realitasnya begitu, ya kan? Nah, seharusnya dari situasi itu menguji kualitas bagaimana kita bisa menunjukkan kreativitas kita untuk memanfaatkan suasana atau mencengkram suasana tersebut, bukan suasana yang mencengkram kita. Nah, kalau dari pandangan Sabati, atau apa sih yang Sabati bawa sebagai nilai tawar di kondisi sekarang, di masa pimpinan Sabati sebagai Ketua Komisariat Country? Oke, kalau kita berbicara, kita ngapain sih ikut PMI ya? Awalnya kan gitu. Jadi kan banyak hal yang bisa kita pelajari di PMI. Kita bisa belajar speaking dan intinya mencerdaskan ya, kita belajar berproses. Tapi dengan kondisi-kondisi pandemi kayak gini bukan alasan, karena ini adalah wabah seluruh dunia. Gitu. Saya ada satu sistem yang memang saya kutip dari modul kaderisasi Kota Malang. Oke. Mengapa tadi saya bilang kitab sucinya ya kayak gitu? Karena ada satu sistem yang baru modul ini juga selesai di launching sama PMI Kota Malang, yaitu sistem blended learning namanya. Blended learning. Ya, blended learning, atau kalau di di kampus itu biasanya disebut hybrid learning. Jadi kalau di PMI itu menyebutnya sebagai blended learning. Jadi di situ ada empat konsepan dari blended learning ini. Yang di situ 4 konsepan ini bisa memudahkan dan memasifkan proses-proses kaderisasi yang ada di PMI. Kalau boleh di speak up sedikit, itu ada 4 konsepan. Yang pertama adalah secara langsung, yang kedua adalah maya, yang ketiga adalah mandiri, dan yang keempat adalah kolaboratif. Ya. Jadi kalau langsung ya sudah biasa kita lakukan ya, tiap harinya kalau kita mau kader anggota baru misalnya dengan langsung bertatap muka. Tetapi ada lagi konsepan baru, yaitu maya, dengan kita belajar di tempat yang berbeda tapi belajar bersama. Ada lagi yang ketiga adalah mandiri. PMI Kota Malang, IKPMI Kota Malang atau Ikatan Alumni ya, disebut Ikatan Alumni PMI Kota Malang, baru saja melaunching sebuah aplikasi yang bisa di-download di Play Store. Saya kayak promosi ya ini. Iya, nggak apa-apa, silakan. Jadi memang ini adalah salah satu solusi dari IKAPMI. Jadi satu aplikasi itu masuk kepada konsep blended learning yang ketiga, yaitu mandiri. Kita bisa belajar di mana saja, kapan saja, tanpa orang lain. Nah, di aplikasi itu kita bisa belajar sendiri tentang berita-berita terbaru, itu ada di situ. Terus kita mau belajar apa itu PMI, ada di aplikasi itu. Bisa semua kader bisa login di situ. Dan yang terakhir adalah kolaboratif. Ya. Kolaboratif ini adalah konsepan di mana kita bisa belajar di mana saja bersama siapa aja kayak gitu. Jadi banyak platform-platform yang sudah menyediakan ya, seperti Classroom, Zoom meeting, terus Ruang Guru misalnya. Maksudnya aplikasi-aplikasi itu yang penunjang untuk kita tetap bisa berproses, tetap kita bisa belajar walaupun nggak tatap muka kayak gitu, Mas. Oke. Berarti Bukom sebagai pimpinan mengambil konsep itu untuk menghasilkan nilai tawar dalam kondisi sekarang gitu. Ya. Nah, kira-kira eksekusi yang Sabati lakukan di komisariat sudah mencerminkan tentang konsep tadi, 4 konsep tadi, atau Sabati katakan blended learning ya.
Atau memang itu sebuah rencana yang ingin diaktualisasikan oleh Sabati sebagai pimpinan? Ya, itu sebuah rencana yang mungkin secara tidak disadari oleh pengurus komisariat atau sahabat-sahabat yang ada di bawahnya komisariat, itu mereka sudah mulai menerapkan, tetapi untuk membahas tentang konsep ini kan mereka belum paham. Oh, Oke. ternyata di PMI ini memang punya konsepan, misalnya kita ngadain yang dulunya seminar sekarang jadi namanya webinar misalnya. Jadi itu sudah mulai diterapkan secara tidak langsung. Tetapi akan kita perjelas lagi, perkuat lagi. Nanti modul ini akan diprogramkan oleh bidang kaderisasi khususnya di komisariat, akan dibedah lagi dan akan disosialisasikan kepada para pengurus. Gitu. Oke. Kalau saya pengen menyinggung tentang posisi Sabati sekarang sebagai pimpinan. Ya. Karena saya selalu penasaran dengan sosok pemimpin yang perempuan gitu. Saya penasaran. Kalau saya boleh tahu, apa sih referensi ataupun gaya kepemimpinan yang dibawa oleh Sabati sebagai pemimpin komisariat country? Gitu. Jadi saya suka satu kutipan di buku Kuasa Wanita Jawa. Jadi kutipannya seperti seorang perempuan Jawa tidak perlu menunjukkan jiwa kemaskulinannya untuk dapat berkuasa. Oke. Tetapi dengan jiwa kefeminimannya dia mampu untuk menguasai dari berbagai lini. Jadi yang menjadi prinsip utama ya saya sebagai seorang pemimpin perempuan dengan embel-embel Jawa, saya berasal dari Jawa dan saya tidak bisa menghilangkan itu. Saya punya konsepan tidak perlu saya harus menjadi seorang laki-laki. Saya bisa memimpin, apalagi bawahan saya mayoritas laki-laki. Oke. Jadi misalnya perempuan itu dominan dengan lemah lembut. Jiwa lemah lembut itu bukan berarti dia lemah ya. Jadi lebih menunjukkan jiwa keibuan. Jiwa keibuan itu bukan berarti kita nggak mampu untuk berkoar-koar seperti laki-laki misalnya gitu, tidak. Tetapi dengan cara itu mungkin bisa diterapkan oleh saya sebagai seorang perempuan agar suatu organisasi ini bisa lebih masif. Karena dalam bisnis pun pernah ada satu riset yang di situ Kota Malang sendiri mungkin 60% lebih banyak itu owner atau pemimpinnya perempuan ketimbang laki-laki. Oke, kalau gebrakan yang dibawa oleh Sabati dengan konsep blended learning tadi, apakah ada gebrakan yang dibawa oleh Sabati untuk mengaktualisasikan konsep tadi? Untuk mengaktualisasikan konsep tadi juga sudah sedikit saya jelaskan bahwasanya secara tidak langsung itu kita sudah menjalankan proses-proses itu. Mungkin kedepannya akan kita masifkan gitu Mas. Jadi kita masifkan kegiatan-kegiatan. Yang pertama adalah kita tetap secara offline ya. Kita masifkan secara offline agar kekurangan-kekurangan yang ada di kemajuan teknologi, misalnya soal keharmonisan itu bisa tercover, jadinya tetap secara offline, tetapi juga misalnya ada live IG atau live YouTube, itu adalah salah satu kita bisa beradaptasi dengan sistem yang baru ini. Sabati mungkin bisa menjawab satu pertanyaan saya. Sudah banyak pertanyaan, tapi ini satu pertanyaan yang saya tampung dari awal ini. Siap. Tentang perlukah ada PMI? Karena gini Sabati, karena mungkin orang-orang yang tinggal di dunia kota atau orang-orang yang berada di sekitar dunia atau lingkungan akademik itu mungkin tahu tentang PMI atau
orang-orang yang terlibat di ruang lingkup akademik mungkin tahu tentang PMI. Kalau di tempat saya di daerah kampung ya, itu orang-orang kampung tidak mengetahui tentang organisasi PMI ini. Nah, kalau saya bisa mewakilkan pertanyaan di daerah-daerah kampung, dari orang saya kampung, perlukah ada PMI? Hmm, saya menjawab secara universal Oke, karena PMI ini adalah organisasi kemahasiswaan ya. Jadi kalau siswa ataupun yang dia bukan mahasiswa, dia tidak bisa tergabung di PMI. Kalau secara universal perlu, karena oke, eh, PMI hari ini dan orang-orang PMI itu PMI sendiri melahirkan banyak figur-figur yang sangat luar biasa ya. Maksudnya setelah kita selesai dari kampus, setelah kita mungkin proses paling tinggi di kampus adalah apa namanya komisariat ya. Setelah kita selesai dari komisariat, kader-kader yang atau mahasiswa yang pernah tergabung di PMI dia eh, apa namanya siap untuk menghadapi semua tantangan. Kalau sederhananya adalah siap pakai untuk di berbagai lini kayak gitu. Karena segala kegiatan-kegiatan yang ada di PMI itu penunjang karir-karir sahabat-sahabat di masa depan oke. kayak gitu. Tapi kan banyak orang yang berpandangan bahwasannya ya orang yang tidak mengikuti organisasi juga bisa seperti apa yang Iya. Sabati sampaikan. Iya kan, bisa seperti apa yang Sabati sampaikan. Saya pengen singgung sedikit tentang strategi Sabati untuk masa depan lembaga yang Sabati pimpin untuk menantang atau menjawab tantangan zaman. Seperti yang sudah kita bicarakan tadi dan sudah saya sampaikan bahwasannya kondisi sekarang itu kan kondisi pandemi ya, kondisi pandemi dengan kita dibatasi dalam satu ruang, kebebasan kita untuk berinteraksi sebelum pandemi ini sudah sangat jauh berbeda dengan kondisi sekarang. Kalau sahabat melihat orang-orang yang tergabung dalam lembaga Sabati yang Sabati pimpin, itu penerapannya seperti apa sih untuk mengaktualisasikan konsep tadi? Sabati berangkat dari konsep tentang 4 hal yang sudah di launching oleh cabang dengan begitu beberapa perlengkapannya kan begitu seperti platform. Nah, Sabati melihat orang-orang yang di bawah naungan Sabati ini itu penerapannya seperti apa? Apakah ya saya akan memasifkan konsep tadi atau ada sedikit kreativitas Sabati atau Sabati pengen mengemas sedikit berbeda dengan konsep itu di orang-orang di bawah naungan Sabati? Atau memang ya hanya sebatas saya memasifkan aja konsep yang sudah dihasilkan atau yang sudah dicetuskan oleh cabang tadi dalam 4 poin tadi? Atau seperti apa? Oke, jadi tadi awal pertanyaannya adalah nanti outputnya untuk masa depan ya, untuk masa Yes, depannya kader-kader yang dalam naungan saya dan juga mensinkronkan dengan sistem blended learning ini tadi. Jadi apa namanya? Sebenarnya itu adalah cara ya, cara untuk kita memasifkan satu kegiatan-kegiatan yang di situ agar kita bisa tetap bisa belajar dengan sebagaimana mestinya sebelum pandemi. Gitu. Nah, kita selama pandemi ini dituntut untuk mampu apa namanya mengikuti perkembangan teknologi atau mengikuti tawaran-tawaran yang sudah ada ya, oke, karena kita tidak bisa langsung bertemu, jadinya harus ada apa namanya fitur-fitur yang bisa menemukan kita walaupun dengan jarak jauh ya. Jadi apa namanya kalau untuk output dari masa depan ya, maksudnya kita mampu beradaptasi dengan teknologi ini, jelas sangat berguna. Gitu. oke, Jelas sangat berguna untuk masa depannya kader-kader PMI. Bagaimana jadinya ketika kita terlalu kaku, terlalu kolot dengan teknologi, dengan kemajuan teknologi, mungkin setelah dari kampus kita lulus dari kampus kita pengen kerja misalnya,
kalau kita masih kaku, ini kalau sistem secara online ini nggak masif, nggak enak ini kayak gitu. Kalau Oke. kita terlalu kaku di situ, kita akan tergerus oleh zaman, Mas, gitu. Tetapi kalau kita sudah dilatih gitu kan, selain di kampus mungkin kita kuliah dengan metode mungkin ceramah ya dari dosen, kita harus mendengarkan materi dari dosen, baru kita nanti bisa bertanya kayak gitu. Mungkin lebih kegiatan-kegiatan yang ada di PMII lebih selain juga secara online, kita bisa dimasifkan dengan forum-forum diskusi tadi yang kita Oke. bahas di awal ya. Jadi sangat-sangat dibutuhkan oleh kader-kader di masa depan untuk adaptasi dari kemajuan teknologi ini. Oke. Kemarin saya baca berita, Sabati. Ada satu riset tentang gangguan psikis di kondisi sekarang, di semenjak pandemi. Di situ poin yang menarik bagi saya itu adalah tentang hambatan belajar, ya kan? Karena sebelumnya kita berada pada lingkungan di mana kita, ya katakanlah saja bebas untuk mengekspresikan bahasa tubuh kita dengan tanpa dihambat oleh setan yang atau om-om yang sahabat disampaikan tadi kan gitu. Iya, iya. Nah di riset itu dia mengatakan bahwasannya 14.000 lebih, kalau saya nggak salah 14.000 lebih itu mengalami gangguan psikis. Ada banyak poin-poin di situ, tapi saya pengen singgung tentang hambatan belajar. Nah kalau dari data itu Sahabati melihat eh, di organisasi Sahabati, ya kan, itu Sahabati menemukan tidak hambatan-hambatan belajar itu? Atau memang sahabat-sahabati PMI yang di bawah naungan PMI, Sahabati sebagai pimpinan atau yang berproses di PMI itu sudah mampu bersahabat dengan situasi sekarang, atau memang menurut Sahabati sahabat-sahabat PMI yang berproses PMI khususnya di bawah naungan Sahabati itu belum mampu untuk beradaptasi dari dasar data tadi? Gimana pandangan Sahabati? Oke, kalau melihat dari lingkup kalau melihat dari lingkup komisariat ya yang berada dalam naungan saya, kita masih proses adaptasi. Dalam artian proses ini masih masih banyak hambatan. Misalnya adalah jaringan. Oke. Jadi untuk jaringan ini kan belum merata seluruh Indonesia ya Mas ya. Apalagi melihat dari Unitri ini kan mahasiswanya itu banyak yang dari luar Malang kayak gitu. Oke. Jadi yang dari pelosok-pelosok itu yang masih kasihan gitu karena mungkin dia sudah mengenal apa itu Zoom meeting kayak gitu. Terus fitur-fitur yang lainnya, tetapi dia dihambat oleh ini tadi sinyal tadi. Jadi kita pun karena memang organisasi non profit ya Mas, jadi kita masih belum mampu untuk menyediakan kuota untuk Oke. setiap kader, apalagi kader di PMI ini ribuan ya. Oke. Gitu. Hambatannya itu sih sejauh ini. Nah, ada tidak alternatif ketika Sahabati menganalisis ya untuk mensosialisasikan itu atau menggunakan konsep yang Sahabati sampaikan itu? Ada beberapa kendala, termasuk salah satu karena memang uh, sahabat-sahabati yang bergabung di bawah naungan Sahabati sebagai pemimpin sekarang berada di berbagai daerah, kemudian kendala jaringan sehingga tidak terlalu efektif untuk memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran di dalam organisasi Sahabati. Nah kalau hasil analisis Sahabati itu, ada tidak alternatif tawaran yang Sahabati hadirkan untuk mencari jalan keluar dari problematika tadi? Kalau jalan keluar untuk Zoom meeting ya misalnya, salah satunya adalah Zoom meeting. Oke. Itu kan kita nggak bisa ya masa jalan keluarnya kita mau bangunin tower di daerahnya kan nggak mungkin. Ada fitur yang lain. Oke. Karena dalam sistem blended tadi kan ada 4 ya Mas ya, ada 4. Yang ketiga tadi adalah secara mandiri. Oke. Semisal dia tidak bisa atau mungkin gangguan jaringan tidak mampu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan secara
tatap apa namanya secara online, secara live kayak gitu misalnya, kita dari pengurus misalnya akan meninggalkan jejak di situ. Maksudnya semisal kita habis live ya YouTube misalnya, kita nggak dihapus, jadi teman-teman masih bisa belajar lagi. Kalau kita berbicara ke Oke. PMI pun ada juga tawaran dari IKAPMI juga kan ada aplikasi itu kan, semisal mungkin pas dapat sinyal nih misalnya, dapat sinyal terus setelah download kan bisa juga dia baca-baca di situ. Pun buku-buku ke PMI juga sudah dijual di mana-mana ya Mas ya. Jadi mengapa memang seberapa penting gitu kan apa namanya konsep blended learning ini tadi ya mungkin itu adalah salah satu jawaban dari problem-problem yang sedang dihadapi oleh kader-kader PMI gitu. Semisal Oke. udah nggak bisa ketemu, terus mau Zoom meeting juga kita kendala jaringan gitu. Kita masih bisa belajar secara mandiri dengan mungkin channel-channel YouTube-nya sahabat-sahabat PMI itu sangat banyak, di Instagram juga sangat banyak gitu kan. Sahabat-sahabat bisa belajar di situ. Atau mungkin Oke. bisa pesan buku secara online misalnya tentang kepemimpinan atau tentang buku-buku yang lain gitu bisa dipelajari secara mandiri. Kalau sudah Oke. apa namanya kita tatap muka misalnya kita berdiskusi kayak gitu. Dan sebagai seorang pengurus harus memfasilitasi hal itu. Kayak gitu, Mas. Oke. Kalau sahabati melihat kualitas orang-orang ataupun kader-kader yang di bawah naungan Sabati seperti apa sekarang? Soal kualitas ya. Mungkin katakanlah saja persoalan karena kita berada di lingkungan akademik, mungkin literasi membaca mungkin. Itu menurut analisis Sabati seperti apa sih kualitas literasi membaca, kedalaman literasi membaca di kader-kader di bawah naungan Sabati sebagai pemimpin? Untuk anu ya, apa namanya? Kualitas literasinya ya. Saya juga tidak bisa memberikan presentase untuk orang-orang yang berada dalam naungan saya karena itu haknya mereka gitu kan. Oke. Tetapi sekilas dari pengamatan saya mungkin 50-50 lah. Orang-orang yang suka dengan budaya literasi, berdiskusi, mungkin belajar secara online misalnya, dan juga dengan potensi yang lain gitu. Bukan berarti dia yang tidak suka membaca buku, dia tidak bisa belajar. Misalnya dia suka berdiskusi misalnya, atau mungkin di bidang yang lain. Itu mungkin 50-50 Oke. orang-orang yang suka literasi dan juga potensi yang lainnya gitu Oke. Mas. Tadi Sabati sempat menyinggung atau sempat mengatakan bahwasannya masih pantas PMI Kota Malang itu sebagai lumbung kaderisasi, ya kan? Artinya kalau kita lihat dari argumentasi Sabati, berarti Sabati mengiyakan bahwasannya kualitas kader-kader di bawah naungan saya itu punya satu sumbangan untuk menentukan kualitas atau lumbung kaderisasi tadi di Kota Malang. Nah, dari melihat literasi tadi, kira-kira upaya-upaya apa yang dilakukan oleh Sabati sebagai pemimpin untuk memastikan kader-kader saya akan berkualitas sebagai penyumbang mawar yang akan dilihat oleh daerah pergerakan lain? Iya, jadi saya sebenarnya sangat apresiasi ya kepada lembaga yang berada dalam naungan komisariat. Ada setelah komisariat itu ada yang namanya rayon, Mas. Oh, rayon. Jadi ada 3 rayon yang dinaungi oleh komisariat. Tanpa mereka dapat instruksi dari komisariat, mereka sudah punya inisiatif untuk mengadakan satu perkumpulan atau forum lah ya, satu forum diskusi gitu. Jadi mereka bebas mau belajar apa aja kayak gitu. Jadi forum itu dipelopori oleh ketiga rayon. Dipelopori oleh ketiga rayon yang di situ menjadi satu wadah sahabat-sahabat di rayon untuk mengasah intelektual tadi kayak gitu. Dan dari diawali dari hal itu mungkin bisa menjadi kalau kata Mas Ilham tadi sumbangsi dari bunga mawar yang dipandang dari luar tadi. Yes. Gitu. Nah, dari argumentasi Sabati saya melihat bahwasannya sekarang
kader-kader PMI di bawah naungan Sabati itu berada di Malang, atau memang ada sahabat Sabati atau kader-kader yang berada di luar Malang sekarang? Kalau berarti kalau dalam naungan berarti ini ya keseluruhan ya, secara keseluruhan ada beberapa, hanya sedikit sih Mas, hanya sedikit untuk anggota baru yang ada di kampung halamannya masih belum stay di Malang karena memang kondisi kuliah masih online. Oke. Tetapi mayoritas ada di Malang. Jadi karena memang kondisi PMI yang ada di Unitri atau Muslim yang ada di Unitri adalah minoritas dan mayoritas non, jadi lebih mudah sih, lebih mudah kita untuk mengontrol itu. Jadi dengan tidak tidak banyaknya kader bukan berarti kita lemah kan kayak Oke. gitu. Jadi kita lebih mudah untuk mengontrol kader ini tadi. Kita bisa tahu oh iya kader ini sekarang posisi ada di rumah. Oke. Kader ini sekarang posisi ada di Malang. Jadi kegiatan-kegiatan kita juga memasukkan secara offline pun tidak menutup kemungkinan secara online. Oke. Sentuhan-sentuhan seperti apa untuk kader-kader yang berada di luar Malang yang dilakukan oleh Sabati sebagai pimpinan? Kalau melihat dari kegiatan ya Mas ya, kalau dari hierarkinya, kalau komisariat ini kegiatan-kegiatan komisariat lebih kepada kebutuhan pengurus, gitu. Oke. Lebih kepada kebutuhan pengurus yang di situ posisinya kita adalah pengurus baru juga, maksudnya di komisariat pengurus baru. Jadi akan ada satu kegiatan-kegiatan yang memang mencerdaskan lah ya, mencerdaskan pengurus ini. Tetapi kalau kondisinya adalah ada anggota yang ada di luar Malang, Luar kota Malang itu. itu mereka urusannya dengan lembaga yang ada di bawahnya. Misalnya Oke. kayak ada yang namanya follow up. Follow up itu kayak setelah kaderisasi formal, nantinya tuh ada kegiatan kayak mengkaji lebih dalam lagi materi. Di situ Oke. dilakukan secara online dan offline atau hybrid kayak Oke. gitu. Jadi itu kalau bahasanya Mas Ilham sentuhan-sentuhan ya untuk Yes. yang di luar kota Malang kayak gitu itu masih tetap bisa terjangkau lah. Oke. Nah, Sabati punya deskripsi umum tidak? Mungkin perlu untuk Sabati sampaikan kepada orang-orang yang belum mengenal PMI atau calon-calon adik-adik kita yang akan bergulat di dunia kampus, sehingga mereka bisa mengatakan bahwasannya, oh saya harus masuk PMI, oh PMI penting. Kira-kira ada deskripsi tidak yang ingin Sabati sampaikan? Kalau yang ingin saya sampaikan ya Mas ya, khususnya untuk para calon mahasiswa baru ya. Jadi apa namanya, mari gabung di PMI dan kalau biasanya kalau sahabat-sahabat bilangnya adalah akan kita sambut sebagai sahabat kayak gitu. Oke. Jadi pentingnya ber-PMI hari ini, PMI ini termasuk organisasi yang terbesar, terbanyak cabangnya se-Indonesia, sekitar 230 lebih cabang seluruh Indonesia. Bahkan kabarnya adalah ada PMI yang di luar negeri kayak gitu kan. Jadi untuk wadah yang pas kalau sahabat kalau teman-teman mahasiswa baru pengen selain kuliah juga punya pengalaman lain dalam berorganisasi, ya PMI adalah pilihan yang tepat kayak gitu. Oke, PMI adalah pilihan yang tepat. Ya. Apa sih yang akan mereka dapatkan atau yang mereka peroleh sehingga mereka mengatakan, oh ternyata PMI tepat untuk sebagai fasilitas atau sebagai wadah untuk saya berproses. Kenapa enggak organisasi-organisasi lain? Karena sepengetahuan saya banyak organisasi-organisasi lain. Oh iya, jadi karena apa namanya ini bagian dari membranding ya, membranding PMI, mengenalkan PMI gitu. Bukan berarti organisasi yang lain tidak bagus. Ya, saya sepakat itu. Karena memang organisasi yang baik adalah organisasi yang tidak menjelek-jelekan organisasi yang lain. Oke, siap. Jadi apa namanya? Kenapa kalau pertanyaannya kenapa PMI adalah pilihan yang tepat? Karena memang khususnya Muslim organisasi untuk mahasiswa Muslim yang di situ tidak hanya mengikuti perkuliahan saja, tetapi pengen mengasah skill-skillnya yang lain gitu dengan kegiatan-kegiatan yang lain, ya dengan cara ikut PMI kalian bisa
bisa mengasah misalnya public speaking-nya kayak gitu ya. Di situ mungkin eh, kalau sistem belajar yang ada di kampus lebih ini ya Mas, lebih sistem ceramah ya, Oke, dosennya menjelaskan kamu harus mengerti ini, kamu tak kasih tugas kayak gitu. Tapi kalau di PMI tidak, kita diajarkan juga menjadi seorang fasilitator kayak gitu. Walaupun kita masih belajar dan tertatih-tatih, tapi kita diajarkan di situ bagaimana sih menjadi fasilitator gitu. Pun di PMI ada yang namanya TOF atau singkatan dari Training of Facilitator. oke, Memang benar-benar apa ya dibantu gitu oleh para pengurus gitu. Memang kamu setelah dari PMI kamu akan menjadi seorang kader yang siap apa namanya guna di setiap lini kayak gitu. oke. Tapi kan gini sahabati, untuk bisa belajar public speaking, untuk bisa belajar menjadi seorang fasilitator, itu tidak harus di PMI. Nah, kira-kira ada tidak satu, ya katakan saja permata yang ingin ditawarkan oleh PMI kepada orang-orang yang secara penyikapan memutuskan untuk saya bergabung PMI. Kira-kira permata apa yang akan diberikan oleh PMI? Karena kalau kita berbicara tentang public speaking, kita berbicara tentang fasilitator, saya pikir di organisasi-organisasi lain juga bisa mempelajari itu karena dia bersifat universal. Bahkan kita tidak bergelut di organisasi pun bisa mempelajari itu. Kira-kira ada tidak permata yang akan diberikan oleh PMI kepada orang-orang sehingga memastikan atau menjawab keraguan mereka bahwasannya ternyata saya benar memutuskan untuk berpositif. Oke, permata ya. Jadi saya teringat dari satu tujuan PMI yaitu terbentuknya pribadi muslim. Jadi yang di sini kalau kita mau menelaah lebih dalam lagi, Mas, Oke, di PMI ini bukan nanti ketika kita tergabung PMI yang besar, tetapi membentuk karakter, membentuk pribadi seorang mahasiswa Muslim ini. Gitu. oke, Jadi terbentuknya pribadi Muslim Indonesia yang bertakwa. Jadi kita diajarkan dari apa namanya, kita selesai dengan diri kita sendiri, dengan pembentukan karakter ya, pembentukan karakter yang di situ di kampus kita mungkin nggak mendapatkan itu ya Mas ya. oke, Jadi di PMI lah kita akan mengasah di situ. Selain dari public speaking, oke lah kalau public speaking di mana saja kita bisa belajar. Em, Selain public speaking, kita juga diajarkan berdiskusi, kita diajarkan untuk bagaimana mengenal sesama ya Mas. Apalagi PMI itu kan disebut sebagai organisasi kaderisasi kayak oke, gitu. Nah kalau udah bicara kaderisasi atau asal kata dari kader gitu kan, kader dan kita mengkader kayak gitu. Apa namanya? Kita juga diajarkan bagaimana sih caranya ketika ada orang yang tidak apa namanya? Tidak sesuai dengan jalannya gitu. Kita mengajak, oke, kita mengajak dia kepada jalan yang benar. Kita eh, kalau di bahasanya itu berdakwah kayak gitu ya. Tetapi kalau berdakwah itu agak ini ya. Jadi lebih mengkader aja. Kalau dalam buku namanya tuh multi level strategi oke, kaderisasi di PMI itu ada namanya buku MLS atau multi level strategi. Nah di situ bagaimana caranya masuk dari pintunya mereka, keluar dari pintu kita. oke, Nah itu bukan berarti kita mempengaruhi agar nanti dia apa namanya harus sesuai dengan apa yang kita inginkan, tidak ya. oke, Tetapi adalah mengajak kepada jalan yang benar, gitu. Kepada jalan yang benar. Apa namanya kita sebagai seorang mahasiswa gitu seharusnya bagaimana? Gitu. Karena IPK saja tidak cukup, gitu. oke, IPK saja tidak cukup. Otomatis kita perlu untuk mengasah itu tadi. oke, Nah kalau kita mengasah potensi kita secara random, tidak ada sebuah lembaga yang benar-benar concern atau menaungi itu, ya kita juga hasilnya random juga. oke, Tetapi kalau secara struktur gitu, secara struktur dan juga kita apa namanya ada lembaga yang benar-benar menaungi ini, insya Allah akan menghasilkan generasi-generasi yang luar biasa. oke. Saya pengen masuk kepada
sahabat-sahabati atau kader-kader, atau mungkin sahabat Widya mengatakan tadi ada rayon di bawah komisariat ya. Nah, kalau saya ngambil data yang sudah saya singgung dari awal tentang gangguan psikis, bagaimana tentang belajar tadi, itu ada tidak satu strategi atau satu, ya katakan saja, yang ingin sahabati lakukan untuk menyirami atau mendinginkan gangguan psikis yang mungkin kita tidak bisa mengatakan dia tidak mempunyai gangguan psikis, atau mungkin analisis kita tidak bisa menyentuh sampai terlalu dalam bahwasannya dia mengalami gangguan psikis. Tetapi untuk mengupayakan, kalaupun ada orang-orang yang mengalami gangguan psikis dalam proses belajar tadi, ya kan, dengan kondisi sekarang, itu apa sih yang akan sahabat dilakukan ke depan untuk mendinginkan kemungkinan kader-kader di bawah naungan sahabati sebagai pemimpin tidak mengalami gangguan psikis tadi dengan kondisi sekarang. Kalau berbicara soal psikis ini berat ya Mas. Jadi Oke. kita butuh psikiater. Oke. Jadi mungkin karena apa namanya, di Uniter sendiri tidak ada jurusan psikologis gitu. Oke. Tapi kita juga bisa belajar di situ. Apa namanya, kita menyediakan satu wadah atau konseling ya Mas ya. Konseling kecil-kecilan gitu, secara personal misalnya itu, dan memberikan edukasi. Oke. Terutama itu tadi edukasi ya. Kadang memang orang apa namanya, biasanya kumpul-kumpul terus gak kumpul-kumpul stres ya. Oke. Gak ketemu teman-temannya gitu, gak jalan-jalan, itu bisa orang stres. Jadi apa namanya, kita memberikan edukasi memang kondisi seperti ini. Dan untuk mencapai itu juga tidak mudah. Oke. Kita juga harus benar-benar mengetahui setiap personalnya dari kader-kader ini, dia ini butuh nggak sih konseling dari kita sebagai misalnya lembaga dari komisariat untuk rayon yang dinaungi. Apakah butuh? Oke. Kayak gitu. Dan apalagi kalau orang yang jadi korban ya Mas ya, itu tidak bisa langsung nge-speak up, aku lagi depresi nih gitu di tengah pandemi kayak gitu. Kadang sebagian orang mengejek kamu apa sih kayak gitu, Oke. lebay deh kayak gitu. Tetapi kondisi psikisnya orang itu beda-beda gitu. Otomatis kita perlu ada pendekatan itu tadi Mas. Oke. Pendekatan mungkin kita masuk pada dunianya mereka gitu, agar kita tahu oh ya, ternyata kader ini butuh. Tapi catatan untuk pengurus-pengurus yang mungkin dalam posisi hari ini untuk menaungi kader-kader yang ada di bawahnya, jangan sampai kita ini terjebak dalam dunianya mereka gitu. Udah kita ini punya misi, kita harus membantu kader-kader kita yang memiliki problem. Ternyata kita ketika masuk pada dunianya, ternyata kita malah terjebak di situ. Nah, itu yang susah kalau udah terjebak itu. Oke. Nah, kalau dari analisis Sabati sebagai pemimpin melihat kondisi sekarang di lingkungan rayon, itu apa sih upaya yang Sabati ingin lakukan untuk memberi kepastian? Mungkin saya lebih sederhanakan aja ya, memberi kepastian tentang keresahan-keresahan mereka terhadap kualitas yang akan mereka bawa setelah X dari PMI atau X dari komisariat, atau mungkin menjadi pengurus komisariat ke depan, ya kan? Apa sih yang akan sahabat dilakukan untuk menjawab atau memastikan keresahan-keresahan itu? Karena tidak bisa kita pungkiri bahwasannya dengan kondisi sekarang, ya, ditambah lagi gesekan-gesekan, baik itu mungkin gesekan yang secara pribadi mereka alami kan begitu. Nah, kira-kira ada tidak hal-hal yang ingin Sabati lakukan untuk menjawab atau memberi kepastian terhadap keresahan-keresahan tadi? Oke, kalau memberi kepastian ya sebenarnya terlepas dari saya pribadi pun sistem yang ada di PMI atau kaderisasi yang ada di PMI itu sudah menjawab dari keresahan-keresahan itu. Kalau kader-kader ini memang benar-benar mau berproses gitu. Oke. Jadi kalau apa namanya, dia hanya berprosesnya selesai di rayon misalnya, terus
tiba-tiba setelah itu dia menyalahkan, oh saya loh masuk PMI nggak dapat apa-apa kayak gitu. Jadi coba dikembalikan lagi pada dirinya gitu. Apakah Oke. dia sudah melakukan semua rentetan proses yang ada di PMI yang ditawarkan oleh PMI. Misalnya setelah masa penerimaan anggota baru atau mapaba, Oke. ada jenjang lagi yaitu PKD Oke. atau pelatihan kader dasar. Ada lagi jenjangnya lebih atas lagi tingkatan Kota Malang itu PKL atau pelatihan kader lanjut. Oke. Ada atasnya lagi skala nasional kayak gitu. Jadi proses yang ada di PMI ini sangat lengkap gitu. Jadi kalau masih ada kader-kader yang resah dengan prosesnya dia di PMI dan merasa pastinya ini ya merasa tidak didampingi atau Oke. merasa tidak dikader kayak gitu. Em, Sebenarnya ini adalah alasan klasik ya. Kalau kita sebagai kader itu harus menjemput bola kayak gitu. Oke. Dalam artian mereka mungkin beberapa salah mengartikan menjemput bola ini nanti saya nggak tahu posisinya bolanya di mana saya mau jemput. Jadi mungkin itu kurang kurang peka aja dengan lingkungan ya, dengan segala Oke. tawaran yang ada di PMI gitu. Walaupun semisal pengurusnya nggak becus ngurusin mereka, bukan Oke. berarti dia mandek dengan prosesnya. Dia bisa belajar di apa namanya di tempat-tempat yang lain. Misalnya kan kalau untuk belajar apa itu PMI di YouTube sudah sangat banyak, apalagi Oke. tawaran-tawaran dari IKP tadi sudah sangat banyak ya. Jadi itu bukan alasan kayak gitu, masih bisa belajar di platform-platform yang lainnya kayak gitu. Kalau dia masih resah ya. Tapi kalau kalau dia apa namanya udah kerjaannya tidur-tiduran, HP-an Oke. dan ngegame dan terus tiba-tiba mengatakan kalau saya ini loh nggak dapat apa-apa di BNI. Nah, itu yang apa namanya harus diluruskan ya Mas ya. Jadi PMI ini sudah sangat lengkap kalau untuk berbicara proses belajar kayak gitu. Oke. Tadi sahabat Widya sudah membicarakan nilai tawar yang akan didapatkan untuk orang-orang yang ingin masuk pada PMI atau branding lah istilah yang disebut oleh Sabati. Kalau kita melihat historis ilmu pengetahuan, ya kan, dari zaman klasik sampai sekarang di era modern abad 21 sekarang, itu perkembangan ilmu pengetahuan ada namanya mengkritik ilmu pengetahuan tersebut sehingga ilmu pengetahuan itu mengalami perkembangan. Kalau kita melihat historis perkembangan ilmu pengetahuan, artinya selalu ada kritik terhadap ilmu pengetahuan itu sehingga ilmu pengetahuan mengalami perkembangan. Nah, kalau boleh saya minta permintaan khusus di meja rakyat kecil, saya minta satu kritikan dari Sabati sebagai pemimpin selama pengalaman Sabati berproses di PMI. Kalau boleh, saya minta satu kritikan dari Sabati. Ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir saya. Satu kritikan dari Sabati melihat PMI sekarang. Kritikan. Sebenarnya kalau kita mengkritik itu kan memberikan solusi. Tapi saya juga belum punya solusi dan sebenarnya kritikan ini lebih kepada sebuah harapan yang di situ mungkin belum sempurna dilakukan oleh PMI khususnya yang menaungi di atasnya saya ya di Oke. misalnya kayak cabang dan lebih ke atasnya. PMI memiliki kader yang sangat banyak dan ribuan ya. Oke. Tetapi setelah apa namanya kita selesai dari PMI, apakah dari orang-orang pusat ini memberikan satu peluang gitu kan, memberikan satu peluang untuk kader-kader PMI setelah setelah kita selesai dari PMI, walaupun kita ber-PMI seumur hidup, misalnya misalnya salah satunya ya memberikan sebuah relasi pekerjaan misalnya, karena kita juga tidak bisa dipungkiri kita juga butuh pekerjaan suatu saat nanti, walaupun kita kuliah tidak untuk bekerja kayak gitu. Masih belum ya, walaupun sempat saya mendengar kalau dari Gus Abe itu ada satu pemetaan gitu kan, pemetaan dari profesi-profesi dari kader-kader PMI. Itu mungkin yang
terjamah yang sudah ada di pusat ya mungkin ya, yang bisa dipetakan gitu. Tetapi apa kabar dengan kader-kader yang mungkin prosesnya selesai di kampus, mereka pulang dengan ke kampung halaman kayak gitu. Nah itu tawaran apa gitu? Jangan-jangan kita apa namanya, nanti kita ber-PMII selesai selesai kita udah bisa public speaking, kita bisa Oke. jadi fasilitator misalnya. Ya kalau itu di lingkungan kita digunakan, misalnya kita menjadi fasilitator atau sebagai pemateri misalnya kayak gitu. Tapi kalau yang kita butuhkan adalah sebuah pekerjaan ya, bukan kita minta pekerjaan kepada pengurus pusat gitu, Oke, oke. bukan. Tetapi apa namanya, minimal memberikan satu relasi gitu, atau mungkin pengembangan satu potensi yang kalau hari ini yang lagi eksis itu kan soal UMKM ya Mas ya. Oke. Jadi Kota Malang sendiri itu memang UMKM-nya ini lagi dirawat benar-benar kayak gitu. Banyak apa ya, pendanaan untuk UMKM misalnya. Dan sebelum kader-kader PMII ini apa namanya, sebelum dia memiliki pekerjaan yang mungkin sesuai yang diinginkan misalnya, dia juga ada relasi misalnya dari pengurus pusat ini apa namanya, ada sebuah pembinaan lah, pengembangan pengembangan potensi ya, potensi dari Oke. kader-kader gitu. Karena banyak sekali ribuan ya, bisa jadi kalau kita selesai dari PMII, kita ketika mencari pekerjaan, itu pesaing kita juga sama PMII gitu. Oke. Kalau dari pengurus pusat sendiri belum menyediakan apa, satu relasi ya. Misalnya, sebagai kader PMII bisa melamar kerja di sini misalnya. Misalnya kayak gitu, atau mungkin ada sebuah pembinaan UMKM Oke. sejenisnya ya, sejenisnya yang di situ ya, ya kita nggak terlantar ya. Oke. Kayak gitu sih Mas. Ya, luar biasa kritikan dari dari Sabati Widya. Nah, tidak terasa kita ngobrol santai sudah berjalan ya cukup panjang ya, Iya. dengan cukup gurih. Nah, mungkin closing statement dari sahabat Widya sebagai pemimpin komisariat, atau mungkin pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada kader-kader di bawah naungan Sabati ataupun orang-orang yang nantinya ingin masuk pada PMI, masuk dalam PMI untuk berposisi PMI. Kira-kira ada tidak closing statement? Silakan. Oke. Kalau closing statement dari saya ya Mas ya, nggak banyak, dan ini secara universal aja untuk para perempuan yang hari ini, kita hari ini sebagai seorang perempuan harus mandiri, harus bisa lebih kreatif lagi dan tentunya kolaboratif ya, kolaboratif dalam berbagai bidang, karena di semua lini kita sudah memiliki ruang kayak gitu, bukan lagi seperti waktu itu kita sudah memiliki ruang-ruang di situ. Semoga dari ruang ini para perempuan-perempuan secara keseluruhan bisa memanfaatkan apa namanya, peluang ini kayak gitu sih, lebih pada peluang. Perlu no gender. Gimana? Perlu no gender. No gender ini kayak gimana? Jadi pemahaman Mas Ilham sendiri tentang gender ini bagaimana? Ya, Kira-kira? saya membaca psikis di balik closing statement Iya, Sabati Widya itu ingin mengatakan bahwasannya, ayolah sebagai perempuan jangan kemudian terus mengatakan bahwasannya kami didiskriminatif oleh ya. subjek laki-laki, ya kan? Makanya saya tanya, no gender, perlu no gender atau enggak nih? Jangan-jangan pemahaman tentang gendernya ini kita berbeda ini. Jadi Oh, ya, siap. saya makanya tanya langsung ini. Oh, jadi untuk teman-teman yang mungkin tertarik dengan closing statement kemudian sanggahan dari saya tentang no gender, bisa tinggalkan jejak di kolom komentar untuk kedepannya bisa kita bertemu lagi untuk membahas tentang gender. Nah, terakhir dari saya, bahwasannya setiap organisasi itu punya sumbangsi untuk bangsa ini, untuk negara ini. Tentunya dengan ciri khasnya masing-masing.
seperti yang kalau saya boleh kutip perkataan dari sahabati saya pada pagi hari ini, bahwasannya seorang organisatoris yang baik tidak menjelekan organisasi lain. Ya. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menyaksikan Meja Rakyat Kecil pada malam hari ini. Terima kasih sahabat Widya sudah hadir di Meja Rakyat Kecil. Kedepannya Meja Rakyat Kecil akan menghadirkan orang-orang yang juga berkesempatan berproses di organisasi-organisasi lain. Sehingga mungkin dengan fasilitas Meja Rakyat Kecil bisa menumbuhkan sedikit keakraban kita dalam organisasi. Sehingga tidak ada gesekan-gesekan yang tidak terlalu penting untuk kita persoalkan. Kira-kira begitu sahabatnya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan Meja Rakyat Kecil di channel Satu Sagu Satu Rasa. Kita berjumpa lagi di Meja Rakyat Kecil episode-episode selanjutnya. Terima kasih sahabat di media. Terima kasih. Hidup perempuan ya. Hidup perempuan. Oke. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.